secara umum misalkan kita memiliki ada sebanyak K variabel prediktor, ada X1, X2, dan seterusnya, ada sebanyak K, maka nanti model regresi linear ganda itu diformulasikan dengan Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 dan seterusnya sampai beta K XK ditambah epsilon error. Anda perhatikan di sini bahwasanya ini tandanya plus plus plus. Kalau Anda lihat hubungan antara Y dan X ini adalah linear gitu ya. X-nya kan tidak berpangkat gitu ya. Dan dalam hal ini linear dalam variabel ya, Y dan X berhubungan linear. Kemudian linear juga dalam parameter ya, parameternya kan bukan dalam bentuk eksponensial atau log dan sebagainya ya, ini adalah linear. Jadi linear dalam hal ini ada dua hal, yaitu terkait dengan linear dalam parameter dan linear terhadap variabel. Untuk regresi linear ganda, variabel prediktor minimal ada 2. Oke, di sini karena hubungannya adalah linear, maka sebelum Anda melakukan analisis regresi linear ganda, penting sekali Anda untuk membuat matriks plot pencar ya. Buat matriks plot pencar. Untuk melihat secara sekilas bagaimana sih hubungan antara variabel independen dengan variabel dependennya ya. Oke, jadi katakanlah ini Y, kita bisa buat beberapa sumbu ya. Oke, dari plot pencar ini bagaimana polanya? Apakah ada pola linear di setiap variabel ini atau tidak? Ya, itu nanti sebagai indikasi. Kalau ada pola linear, maka kita bisa lanjutkan dengan model regresi linear ganda. Namun jika semuanya tidak menunjukkan pola linear, maka ya sebaiknya jangan lakukan dengan analisis regresi ganda. Baik, untuk variabel dependen atau kita sebut juga sebagai variabel tak bebas atau variabel respon, ini kita notasikan dengan Y. Sedangkan variabel independen X, ya notasinya atau kita sebut sebagai variabel bebas, variabel prediktor maupun variabel penjelas. Ini contoh jumlah hari yang diperlukan untuk menyelesaikan pembangunan rumah baru, yaitu Y, mungkin diprediksi oleh luas persegi rumah. Kemudian total kaki linear kabel di rumah. Kemudian suhu mesin mobil dapat dimodelkan dengan volume cairan pendingin, volume oli mesin, dan laju aliran udara. Baik, secara umum jika kita memiliki pasangan pengamatan gitu ya, dari pengamatan yang pertama sampai ke N untuk satu set variabel independen dan dependennya, kita asumsikan bahwasanya beta 0, beta 1, dan sampai beta K itu adalah konstanta, maka model regresi linear ganda kita tuliskan sebagai berikut ya. Dengan catatan bahwasanya galat antar pengamatan independen, kemudian galat ini merupakan variabel acak yang berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan variansi konstan sebesar sigma kuadrat. Dengan adanya bahwasanya epsilon I ini kalau dituliskan secara matematis Anda bisa tuliskan seperti ini. Normal 0 sigma kuadrat, ini notasi matematisnya ya. Kata-kata IID ini bermakna identically atau kepanjangannya ya. Kepanjangannya adalah identically independent distribution. Oke, antar galat pengamatan itu independen tetapi identik, yaitu memiliki rata-rata 0 dan varians yang konstan. Sehingga di dalam model regresi linear berganda ini kita perlu mengecek apakah galat mengikuti distribusi normal atau tidak. Kemudian kita ingin menyelidiki apakah galat
ini memiliki variansi yang konstan yaitu sebesar sigma kuadrat. Kemudian apakah galat itu independen? Ya, untuk membuktikan bahwasanya nilai harapan bagi galat I ini sama dengan adalah 0 ya, nilai harapan dari EI itu adalah 0 karena di sini berdistribusi normal dengan rata-rata 0, itu artinya dengan kata lain nilai harapan dari epsilon I ini adalah sama dengan 0. Oleh karena nilai harapan dari galat ini bernilai 0, maka nilai harapan dari YI itu adalah prediktor linear ini ya. Jadi beta 0 ditambah beta 1X 1 dan seterusnya sampai beta K XK. Karena nilai harapan dari epsilon I itu adalah sama dengan 0. Baik, di model regresi linear ganda ini kita lihat untuk dua variabel prediktor ya, X1, X2. Dari model regresi ini jika diambil pengamatan sebanyak N maka diperoleh N persamaan. Dari N persamaan tersebut kita bisa susun dalam notasi matriks. Jadi kita miliki matriks vektor Y, ini vektor Y. Anda notasinya gunakan huruf tebal. Kemudian kita memiliki matriks X. Kemudian kita memiliki vektor beta, vektor koefisien regresi, dan vektor dari galat. Kalau Anda amati, ukuran dari vektor Y adalah N kali 1 gitu ya. Banyaknya baris kan ada sebanyak N, kolomnya 1. Kemudian untuk matriks X ada sebanyak N kali 3 ya. Dan untuk vektor beta itu berukuran 3 kali 1. Kemudian untuk galat berukuran N kali 1. Nah, sehingga dalam hal ini kan memiliki order yang bisa kita lakukan penjumlahan ya, karena masing-masing ini kan ordernya N kali 1. Kemudian kita susun matriks X transpose X. Ya, X transpose X ini berarti dalam hal ini menjadi berukuran berapa kali berapa? Matriks X transpose X. Tadi kan matriks X-nya diketahui berukuran N kali 3. Nah, kalau X transpose berukuran berapa? X transpose-nya 3 kali N. 3 kali N ya. Berarti di sini 3 kali N dengan N kali 3. Maka menjadi 3 kali 3. Oke. Matriks X transpose X berukuran 3 kali 3. Sedangkan matriks X transpose Y itu berukuran 3 kali 1. Kemudian koefisien regresi dari parameter beta itu dapat diperoleh dari perkalian matriks, yaitu perkalian dari inverse matriks X transpose X dengan X transpose Y. Ya. Di sini ingat di matriks X transpose X, inverse ini ordernya 3 kali 3, X transpose ordernya adalah 3 kali N. Kemudian yang ini tadi sudah di untuk X transpose Y ordernya adalah 3 kali 1 ya, sehingga nanti kita akan memperoleh koefisien regresinya tersebut ordernya adalah 3 kali 1 ya, untuk beta 0 topi, beta 1 topi, dan beta 2 topi. Oke, kita akan lihat contoh dari data Galton. Data ini berdasarkan studi Francis Galton tahun 1885 yang terkenal dalam mengeksplorasi hubungan antara tinggi anak-anak dewasa dan tinggi orang tua mereka. Setiap kasus adalah anak dewasa di mana pertumbuhan tinggi badan sudah berhenti gitu ya kalau di usia dewasa gitu ya. Dalam hal ini variabel family ini menyatakan keluarga dari anak itu berada
diberi level 1 hingga 204 dan seterusnya. Kemudian father itu tinggi ayah dalam inci, mother tinggi ibu dalam inci, gender jenis kelamin, laki-laki dan perempuan ya, ini P. Tinggi anak dalam inci, kemudian jumlah anak dalam keluarga. Data ini terdiri dari 898. Pertanyaannya adalah apakah ada hubungan linier antara tinggi anak dewasa laki-laki dengan tinggi ayah dan tinggi ibu. Nah, sekarang pertanyaan saya, mengapa tinggi anak dewasa laki-laki itu variabel Y, kemudian kok tidak sebagai variabel prediktor ya? Alasannya apa? Secara logisnya kenapa sih kok tinggi anak dewasa laki-laki itu masuknya variabel dependen, kok bukan variabel independen ya? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Kalau menurut saya itu karena dia kan anak ya, Bu. Jadi pasti dipengaruhi oleh faktor genetik dari ayah dan ibu. Oke, ya. Jadi alasannya secara genetik ya atau biologisnya ya, bahwasanya tinggi anak-anak itu dipengaruhi oleh tinggi dari kedua orang tuanya. Baik, dataset Galton ini dalam format TXT ya, dalam format TXT, maka kita akan memanggil dengan fungsi read.table. Read.table. Head equal true itu artinya baris pertama akan terbaca sebagai nama dari variabel. Kemudian Anda cermati struktur dari data Galton ini ya. Ini data kemudian saya simpan sebagai Galton. Dari struktur data terlihat bahwa ada sebanyak 898 pengamatan dengan 6 variabel. Untuk family ini strukturnya adalah berupa faktor. Father, mother itu numerik, berarti ada digit gitu ya. Sedangkan gender ini faktor dengan 2 level, female and male. Kemudian age itu numerik, kids ini integer. Ini kan menyatakan jumlah anak dalam keluarga tersebut. Misalkan kita ini tadi kan kasusnya untuk tinggi anak laki-laki ya. Padahal dataset ini kan terdiri dari laki-laki dan anak laki-laki dan perempuan. Lalu bagaimana? Ya, kita subset datanya untuk laki-laki. Ini saya berikan namanya Galton.m. Berikut adalah perintah untuk subset data. Ya, jadi kita subset data Galton di mana pada gender itu adalah yang terpilih male. Nah, Anda harus tahu level dari di sini nih, levelnya apa menuliskannya ya, karena ya ini tergantung peneliti kadang mengkodekannya terserah ya, artinya mereka tuliskan lengkap namanya male atau female lengkap gitu ya boleh saja, atau Anda kodekan M dan F di datasetnya, atau mungkin kadang-kala di dataset itu tertulisnya 01. Kita harus tahu mana 0 itu menunjukkan yang mana, apakah laki-laki atau perempuan. Begitu ya. Oke, di sini M karena di sini kodenya adalah M besar. Baik, jumlah anak laki-laki ada sebanyak 465. Kemudian kita gunakan fungsi attach dari Galton.m sehingga kita bisa memanggil nama variabel itu langsung tanpa dengan memanggil nama datanya. Nggak harus sih, Anda boleh saja tidak melakukan attach ini, tetapi nanti ketika memanggil variabel harus sebutkan nama datanya. Baik, langkah awal adalah Anda melakukan visualisasi ya. Anda lihat hubungan antar variabel tersebut. Ya, ini Anda bisa menggunakan satu fungsi DR yaitu fungsi pairs. Masih banyak fungsi yang lain yang menempelkan warna berbeda dan sebagainya gitu ya. Ini tampilan sederhana black and white. Anda amati. Untuk dibacanya bagaimana sih? Ini kan ada father and mother. Berarti di sini adalah sumbu Y-nya father, sumbu X-nya mother. Ya, tapi dalam hal ini kita tertariknya itu melihat hubungan antara Y dengan masing-masing variabel independen. Ya, jadi di sini
di variabel age. Kalau yang di bawah ya, berarti ini sumbunya untuk tinggi ayah, kemudian Y-nya ini yang sumbu tinggi dari anak. Age untuk anaknya. Oke, baik dari hubungan antara mother, tinggi badan ibu dan tinggi badan ayah, tanpa ada hubungan linier yang bagaimana? Apakah linier positif atau negatif? Dari gambar ini, dari titik-titik ini. Linear positif, Bu. Nah, linear positif ya, karena titik-titiknya arahnya ke kanan atas. Ke kanan atas. Semakin tinggi orang tua, maka tinggi anak semakin tinggi, dan ini masuk akal gitu ya. Oke. Kemudian untuk hubungan tinggi ibu dan tinggi ibu dan tinggi ayah ini berpencar, polanya tidak begitu kuat gitu ya. Itu yang diharapkan karena kita inginnya bahwasanya antar variabel dependent itu hubungan antara variabel independen itu tidak berkorelasi. Harapannya korelasinya lemah supaya terhindar dari multikolinearitas yang merupakan salah satu asumsi di regresi linear ganda. Oke ya, ini dari tampilan flow pencar mengindikasikan bahwasanya model regresi linear ganda ini bisa digunakan gitu ya, karena adanya tren linear di sana. Baik. Selanjutnya kita akan melihat korelasi ya, selain tadi dari diagram pencar titik-titik kita peroleh bahwasanya memang ada hubungan linear positif. Kemudian kita lihat terkait distribusi dari setiap variabel. Kalau Anda perhatikan distribusinya di histogramnya ini hampir simetris ya untuk semuanya ya. Cukup simetris. Kemudian bagaimana sih korelasi? Korelasi antara tinggi ayah dengan anak itu 0,39. Sedangkan ibu dengan anak itu 0,33. Oke, ini korelasi antar masing-masing variabel prediktor tinggi badan ayah dan tinggi badan ibu dengan variabel respon tinggi badan anak berturut-turut 0,39 dan 0,33. Nah, ini tergolong dalam derajat hubungan yang bagaimana? Kalau dilihat di tabel di atas ini ya, jika nilai koefisien korelasi antara 0,1 sampai 0,3, maka derajat kekuatan hubungan itu adalah kecil. Sedangkan 0,3 sampai 0,5 itu adalah medium. Berarti dalam hal ini dalam kategori medium atau moderat. Ini istilah yang sering digunakan, medium atau moderat. Sehingga asumsi linearitas dapat dianggap terpenuhi. Kemudian korelasi antara dua variabel prediktor itu sebesar 0,11 ya, tinggi badan ibu dan tinggi badan ayah korelasinya 0,11, itu yang kita inginkan, dan ini akan tergolong lemah sehingga hal ini mengindikasikan tidak terjadi multikolinearitas. Oke, jadi perhatikan mana yang seharusnya inginnya rendah dan mana yang seharusnya inginnya tinggi gitu ya. Baik, untuk membuat gambar ini gunakan fungsi pairs.panels yang ada di library Pesah. Jadi Anda harus install terlebih dahulu package Pesah ini. Baik, untuk melakukan model regresi linear berganda, pengepasan data gitu ya, Anda gunakan fungsi LM. Variabel dependennya adalah age, kemudian father, variabel penjelas father and mother. Baik, dari output ini kita peroleh bahwa persamaan regresi dugaan ya sama dengan Y top P sama dengan 19,
Kalau saya gunakan 3 digit belakang koma, ini kan berarti 19,400 ditambah 0,412 X1 ditambah 0,334 X2. Dengan keterangan bahwasanya, berikan keterangan, karena yang tahu Y X1 X2 itu siapa kalau nggak diberikan keterangan, kan orang lain nggak bisa tahu. Dan Y di sini adalah tinggi anak laki-laki, X1 adalah tinggi ayah, X2 tinggi ibu. Baik, kemudian kalau Anda lihat ya dari koefisien regresi ini p-value ini kecil ya, kecil, artinya signifikan hubungan antara tinggi ayah dengan tinggi anak laki-laki, begitu juga tinggi ibu dengan anak laki-laki ini signifikan. Baik, nanti ya untuk inferensi parameter akan saya sampaikan lebih lanjut. Kita akan lihat di persamaan regresi dugaannya. Pada koefisien B0, koefisien B0 ini diperoleh jika bila tinggi ayah itu 0 cm dan tinggi ibu 0 inci, di sini satuannya inci, maka rata-rata tinggi anak laki-laki dewasa adalah 19, sekian inci. Ini tidak bermakna ya, karena kan tidak mungkin ya tinggi ayah kok 0 inci dan tinggi ibu itu 0 inci, tidak mungkin ya, jadi ini tidak bermakna. Koefisien regresi untuk B0 itu belum tentu bermakna, jadi tergantung dari kasus. Sekarang untuk B1 positif, yang berarti bila tinggi ayah naik 1 cm, bila tinggi ayah naik 1 inci, maka rata-rata tinggi anak laki-laki dewasa bertambah sebesar 0,41175 inci dengan tinggi ibu dianggap tetap. Kemudian makna dari B2 sebesar 0,33355 itu berarti bila tinggi ibu naik 1 inci, maka rata-rata tinggi anak laki-laki dewasa bertambah sebesar 0,3355 inci dengan tinggi ayah dianggap tetap. Ini maknanya. Kemudian bagaimana memperoleh koefisien regresi dengan notasi matriks? Kita bisa buat matriks X, yaitu ini kita gunakan fungsi cbind. Kita gabungkan kolom yang berisi 1, kemudian tinggi badan ayah dan tinggi badan ibu. Kemudian Y itu yang tinggi anak laki-laki, lalu B itu diperoleh dari X transpose X inverse. X transpose X inverse di R itu menggunakan perintah solve, ini ya, solve. Kemudian perkalian matriks menggunakan tanda persen bintang persen. Oke, ini tadi koefisien regresi yang kita peroleh juga di output dari LM function. Sekarang kita akan melakukan prediksi. Bila diketahui tinggi ayah itu adalah 80 inci, dan tinggi ibu itu 75 inci, maka berapa sih prediksi tinggi anak laki-laki dewasa? Nah, Anda bisa substitusikan nilai tersebut ke persamaan regresi dugaan. Ya, karena ini tinggi, baik misalkan saya round up 1 digit di setelah koma itu sebesar 77,4. Oke, kemudian kalau di R bagaimana caranya? Nah, kita buat susunan data frame yang baru untuk nilai tertentu dari variabel yang ada di dataset tersebut, yaitu untuk father 80, mother 75. Kemudian kita gunakan fungsi predict, lalu panggil tadi pengepasan model regresinya. Kemudian kita gunakan new data ini ya. New datanya adalah, ini kebetulan saya sebut juga sebagai new data juga. Oke, ini hitungan dari fungsi DR dan hitungan manualnya. Koefisien determinasi ganda. Koefisien determinasi ganda ini mengukur proporsi pengurangan keragaman total di dalam Y akibat digunakan variabel-variabel bebas. Sifat dari koefisien determinasi ganda ini berada nilainya di antara rentang 0,1
R kuadrat akan bernilai 0 bila semua koefisien regresinya ini 0, dan R kuadrat akan bernilai 1 bila semua amatan Y berada tepat pada permukaan respon dugaan. Atau dalam hal ini berarti YI, nilai pengamatan sama dengan nilai dugaannya. Sedangkan koefisien korelasi merupakan akar kuadrat positif dari koefisien determinasi. Baik, ada permasalahan terkait dengan koefisien determinasi, yaitu bahwasanya semakin banyak variabel bebas ke dalam model, maka nilai R kuadrat itu tidak akan pernah turun. Karena jumlah kuadrat Galat ini tidak pernah menjadi variabel bebasnya lebih banyak. Sedangkan CKT tidak akan berubah bila data responnya. Oleh karena permasalahan tersebut, maka R kuadrat ini disarankan dikoreksi dengan banyaknya variabel independen, ya. Jadi di sini ada unsur K nih, ada penambahan, ya, K, banyaknya variabel dependent. Oke. Jadi untuk model regresi linear ganda, maka yang lebih sering dilaporkan itu adalah besaran nilai dari koefisien determinasi ganda terkoreksi, bukan yang R kuadrat. Alasannya di sini. Bagaimana memperoleh koefisien korelasi? Kita bisa menggunakan JKR dan JKT. JKR dan JKT sudah saya hitung. Oke, ini JKR, JKT. Ada yang terlihat saya kopikan. Recording stopped. Oke, sebentar ya. Ini JKR, JKT-nya belum terkopi di sana. Saya tambahkan. Recording in progress. Baik, kita perlu mendefinisikan dulu N. Kita tahu dalam hal ini N-nya 465, ya. Anda bisa menambahkan N sama dengan 465, atau Anda bisa gunakan perintah nrow galton.m. Ini menyatakan banyaknya baris. Ya, nrow menyatakan banyaknya baris dalam data frame tersebut. Kemudian kita menyusun matriks J, yaitu matriks yang berisi 1, gitu ya. Isi dari elemen matriks tersebut adalah 1 yang berukuran N kali N. JKT itu formulanya adalah Y transpose Y JKT itu dalam notasi matematis Y transpose Y dikurangi 1/N Y transpose JY. Kemudian untuk JKG formulanya adalah Y transpose Y dikurangi B transpose
X transpose Y. Oke, ini formula matriks. Ya, setelah kita peroleh JKT dan JKG, maka kita bisa memperoleh JKR, di mana jumlah kuadrat regresi itu diperoleh dari jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat galat. Kemudian kita gunakan informasi dari JKR dan JKT untuk memperoleh koefisien determinasi. Ya. Kemudian setelah Anda mendapatkan koefisien determinasi, dalam hal ini 0,24. Artinya sebesar 24% keragaman dari tinggi badan anak laki yang dapat dijelaskan oleh tinggi badan ayah dan tinggi badan ibu. Kemudian koefisien korelasinya sebesar 0,4896. Lalu koefisien determinasi terkoreksi, di sini ada K. Nah, berarti Anda harus definisikan bahwa K itu adalah sama dengan 2 ya, banyaknya variabel independen, ada 2. Baik, oleh karena variabel prediktornya itu ada 2, maka persamaan regresi itu berupa bidang, ya, berupa bidang. Ini masih kita bisa gambarkan dengan adanya 3 variabel, artinya 1 variabel dependen, 2 variabel prediktor, kita peroleh berupa bidang. Ya, dan ini Anda kalau dari tampilan layer yang ini, Anda lihat bahwasanya ada hubungan linear positif antara father and tinggi badan ayah dan tinggi badan anak laki-laki. Dan begitu juga untuk mother dan tinggi, ini ada hubungan yang positif juga gitu ya, dari bidang menunjukkan pola linear yang positif. Baik, kemudian berikut adalah tabel ANOVA. Bahwasanya tabel ANOVA untuk model regresi adalah sumber variasinya ada 3, yaitu untuk regresi, error atau galat, dan total. Kemudian jumlah kuadrat, derajat bebas yang bersesuaian, kuadrat tengah yang bersesuaian, dan statistik uji F. Dalam hal ini adalah mean square regression dibagi mean square error dan p-value. Di dalam uji hipotesis bagi signifikansi regresi linear berganda, ini kita lakukan dulu uji yang disebut sebagai uji simultan ya. Uji simultan. Uji simultan. Kalau hipotesis nolnya beta 1 sama dengan beta 2 dan seterusnya sampai beta K sama dengan 0, ini berarti tidak ada variabel prediktor yang dapat menjelaskan keragaman dalam variabel respon, atau tidak ada hubungan antara variabel respon dengan sekumpulan variabel prediktor. Di sini tidak ada hubungan linier ya. Tidak ada hubungan linier. Sedangkan jika setidaknya ada satu yang berbeda, itu menyatakan setidaknya ada satu variabel prediktor yang menjelaskan keragaman dalam variabel respon, atau kita katakan ada hubungan linier. Kemudian dengan tera signifikansi alfa, kemudian statistik GF, kita akan menolak hipotesis nol ini jika nilai dari statistik GF ini lebih besar dari nilai kritis F alpha dengan derajat bebas pertama K, derajat bebas kedua adalah N min K min 1. Baik, berikut notasi matriks untuk JKT dan JKG tadi kita sudah gunakan ya. Baik, untuk data Galton, banyaknya variabel penjelas ada 2, berarti di sini beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0.
kemudian nilai kritis K sama dengan 2, N sama dengan 465, maka kita akan mencari nilai kritis untuk F dengan tekanan sinus 0,05, derajat bebas pertama 2 dan derajat bebas kedua adalah 462. Peroleh 3,015. H0 ditolak jika F lebih besar dari 3,015, atau Anda lihat H0 ditolak jika p-value kurang dari 0,05. Lalu sum square regression, nanti kalau saudara ini ya kalau di R sum square regression ini Anda harus tambahkan kode berikutnya, kode berikut. Sedangkan jumlah kuadrat Galat bisa diambil di output yang ANOVA fit. Oke. Kalau Anda perhatikan jumlah kuadrat regresi itu 770, itu diperoleh dari mana ya? Kalau Anda lihat di situ, jumlah kuadrat untuk ayah kan 492,05548 ditambah 278,10353. Ya, hasilnya adalah 770,159. Jadi ini dijumlahkan. Dijumlahkan untuk mendapatkan JKR atau SSR sum square regression. Oke, ini diperoleh statistik F sebesar 72,817, jelas lebih besar dari nilai kritis, maka 0 ditolak. Ini angka 72,82 kalau di output di R, ini di bagian di bawah. Kemudian derajat bebas. Sehingga kita peroleh bahwasanya ya setidaknya ada satu variabel prediktor yang dapat digunakan untuk menjelaskan signifikansi keragaman dalam tinggi anak laki-laki dewasa. Baik, berikut kode tadi ya yang kita gunakan JKT, JKG, atau JKR untuk menghitung koefisien determinasi yang terkoreksi ya. Selanjutnya adalah kita ingin menguji parsial, yaitu untuk setiap koefisien regresi. Nah, kita bisa menguji apakah sama dengan 0 atau tidak, atau ingin mengetahui apakah besaran dari slope itu sama dengan suatu nilai tertentu. Untuk uji parsial ini kita bisa menggunakan strategi uji T, dengan hipotesis alternatifnya ya, bisa tidak sama dengan lebih besar atau lebih kecil, itu tergantung dari pertanyaan penelitian. Kemudian kriteria keputusan itu mengikuti dari tanda pada hipotesis alternatif. Baik, untuk koefisien regresi kita ingin mengetahui standar error ya. Standar error dari koefisien regresi tersebut. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk memperoleh statistik GT atau melakukan inferensi dengan interval kepercayaan. Standar error dari vektor koefisien regresi itu diperoleh dari kuadrat tengah Galat dikalikan dengan inverse dari matriks X transpose X. Elemen di dalam standar error bagi koefisien regresi, diagonal utama itu menyatakan variansi ya, variansi. Sedangkan off diagonal itu menyatakan kovariansi antar koefisien regresi. Baik, di sini misalkan kita ingin menguji apakah ada pengaruh tinggi ayah terhadap tinggi anak laki-laki dewasa. Di sini hipotesisnya adalah beta 1 sama dengan 0 lawan beta 1 tidak sama dengan 0 ya. Jadi kalau dalam bentuk kalimat ini tidak ada pengaruh tinggi ayah terhadap tinggi anak laki-laki. Nah, kalau di sini berarti ada pengaruh.
Ya, terkait dengan pengaruh ya, pengaruh di dalam model regresi linear berganda ini kita bisa uji dengan koefisien regresi, atau di hipotesis 0 untuk beta 1 sama dengan 0 ini kita juga bisa tuliskan sebagai menyatakan tidak ada Anda bisa tuliskan atau Anda tuliskan sebagai tidak ada hubungan linier antara tinggi ayah dan tinggi anak laki-laki. Nah, kalau tidak ada hubungan linear kan berarti kan tidak ada pengaruh ya. Kalau di bawah ini ada hubungan linear Oke, jadi ini hipotesis dalam kalimat ya. Dengan transmitansi misalkan alfa sama dengan 0,05 setelah uji T, kemudian Anda cari nilai kritis. Ingat bahwa di sini adalah hipotesis alternatif tidak sama dengan, maka wilayah keputusan ada dua arah ya, sehingga alfa dibagi dua. Ini kalau kita buatkan wilayah penolakan untuk distribusi T, ada di kiri dan di kanan. Ya, ini sebesar 0,025, di sebelah kiri 0,025. Dan ini simetris untuk distribusi T, yaitu bersesuaian dengan nilai T 0,025 dengan derajat bebas 462, yaitu sebesar 1,965. Karena simetris, maka di sebelah kiri titik ini adalah negatif 1,965. Oke, itu simetrisnya. Atau Anda bisa tuliskan dalam notasi mutlak, H0 ditolak jika nilai mutlak dari statistik uji T itu lebih besar dari 1,965. Atau dari p-value H0 ditolak jika p-value kurang dari 0,05. Baik, kita tahu koefisien regresinya 0,4117. Dan standar error dari B1 itu adalah 0,0466 sekian ya, sehingga statistik T sebesar 8,820. Dan nilainya lebih besar dari 1,965 atau Anda lihat pada p-value-nya ini sangat kecil, kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Jadi ada pengaruh tinggi ayah terhadap tinggi anak laki-laki dewasa. Ada langkah yang sama saudara lakukan untuk melihat hubungan pengaruh tinggi ibu terhadap tinggi anak laki-laki. Sekarang kita akan lihat terkait dengan inferensi berdasarkan interval kepercayaan ya bagi koefisien regresi. Nah, formulanya sebagai berikut. Kita jarang sekali tertarik untuk melihat koefisien regresi bagi beta 0 ya. So, leave it like that. Sekarang kita akan lihat untuk interval kepercayaan bagi beta 1 dan beta 2. Nah, untuk beta 1 ini kita peroleh bahwasanya kedua batas bawah dan batas atas dalam interval tersebut ada positif. Artinya 95% yakin bahwa ada hubungan linear positif antara tinggi ayah dengan tinggi anak laki dewasa. Sedangkan yang interval kepercayaan 95% bagi beta 2 ini menyatakan karena keduanya positif, maka 95% yakin bahwa ada hubungan linear positif antara tinggi ibu dengan tinggi anak laki-laki dewasa. Kemudian bagaimana memperoleh standar error dengan menggunakan formula rumus. Ini tadi formulanya adalah kuadrat tengah galat dikalikan
inverse dari matriks X transpose X. Ya, dan standar error itu bersesuaian dengan akar dari variansinya. Ini pada diagonalnya ini ya, diagonal. Kita akar kuadratkan diagonal dari matriks tersebut. Kemudian lebih lanjut, kita ingin melihat interval kepercayaan bagi rata-rata Y untuk nilai X tertentu, gitu ya. Jadi berapa sih nilai rata-rata dari Y untuk X tertentu? Ini formulanya sebagai berikut ya. Di contoh data Kelton begini. Bila tinggi ayah adalah 80 inci dan tinggi ibu itu 72 inci, berapa sih interval kepercayaan 95% bagi rata-rata tinggi badan anak laki-laki? Ya, untuk father 80, mother 75. Saudara substitusikan. Ya, atau kalau kode DR sebagai berikut. Kita buat data frame yang baru, Anda isikan father 80, mother-nya yang 75. Kemudian gunakan fungsi predict, mod.rank ini adalah nama pengemasan modelnya tadi, kemudian data frame, interval confidence level 0,95. Jadi ini kita peroleh bahwasanya rata-rata tinggi badan anak laki-laki itu antara 76 sampai 78,7 inci. Baik, ini secara manual, kalau kita menggunakan matriks ya, kita definisikan dulu Y hat untuk X0, Y topi untuk nilai X0 tertentu ya. Dalam hal ini kan X0-nya kita gunakan mod.rect, kemudian new data ini tadi yang kita definisikan ya untuk father and mother 80 75. Kemudian kita buat matriks X0 yang berisi 1, 80 dan 75, kemudian kita gunakan alpha 0,05 sehingga lower. Ini tinggal mengikuti rumus yang ada di halaman 30 atas ini ya, bukan rumus yang di atas. Kita peroleh hasil yang sama dengan output di program R dengan fungsi built-in. Selanjutnya kita ingin mengetahui, kalau tadi kan nilai rata-ratanya ya, kita ingin mengetahui nilai pengamatan Y untuk nilai X tertentu ya. Jadi di sini yang kita ingin mengetahui adalah nilai pengamatan. Kalau sebelumnya adalah nilai rata-rata. Pada tinggi ayah dan ibu yang sama dengan sebelumnya 80 dan 75, berapa sih interval prediksi 95% bagi tinggi badan anak laki-laki? Oke, dari output ini diperoleh bahwa antara 72,64 sampai 82,07. Saya tunjukkan juga hitungan manualnya sesuai dengan rumus ya yang ada di halaman 32 atas. Nanti silakan dicoba dipahami baris per barisnya kode tersebut. Oke, tadi terkait dengan inferensi. Sekarang kita ingin mengetahui terkait dengan asumsi-asumsi dalam regresi linear ganda. Yang pertama tadi sudah kita bahas ya, linearitas, hubungan antara variabel prediktor dan variabel respon diasumsikan linear. Kemudian non-multikolinearitas itu mengindikasikan bahwasanya tidak ada hubungan antara variabel-variabel prediktor. Sedangkan normalitas itu terkait dengan apakah galat berdistribusi normal atau tidak. Kemudian homogenitas itu adalah terkait dengan galat ini memiliki variansi yang konstan atau tidak, atau yang disebut sebagai homoskedastisitas. Kemudian galat saling bebas.
Oke, ini dari plot pencar yang tadi kita sudah cermati ya. Anda bisa menggunakan fungsi yang lain. Tadi di awal kita menggunakan fungsi pairs dari fungsi built-in. Sedangkan kalau menggunakan fungsi ggpairs, ini dari ggAlign ya. Anda harus install terlebih dahulu paket ini, paket ggAlign. Kita buat untuk data frame father, mother, and age. Oke, ini tadi sudah kita bahas terkait dengan korelasinya ya, bahwasanya ada hubungan linear positif. Oke, jadi linearitas asumsinya terpenuhi. Kemudian non-multikolinearitas. Multikolinearitas itu sendiri atau kekolinearan ganda terkait dengan terjadinya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas atau non-multikolinearitas. Metode yang banyak digunakan untuk mendeteksi multikolinearitas adalah faktor inflasi ragam atau variance inflection factor. Dengan rumusnya adalah FIF K itu sama dengan 1 min RK kuadrat pangkat negatif 1. R kuadrat K itu adalah koefisien determinasi ganda bila XK diregresikan terhadap K-1 variabel bebas lainnya dalam model. Kriteria terjadi multikolinearitas itu jika nilai VF itu lebih besar dari 10 atau nilai tolerance kurang dari 0,1. Baik, terkait dengan homogenitas variansi, variansi Galat diasumsikan konstan dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Kita sebut lebih lanjut homoskedastisitas. Kemudian jika variansi Galat itu berbeda, maka kita sebut sebagai heteroskedastisitas. Model regresi yang baik tentu saja adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk deteksi heteroskedastisitas, kita bisa buat plot nilai dugaan fitted values lawan residual yang dibakukan atau standardized residual atau residual baku gitu ya. Residual baku. Jika ada pola tertentu, gelombang misalkan melebar lalu menyempit, itu adalah ciri-ciri terjadi heteroskedastisitas. Kita inginnya bahwasanya tidak ada pola yang jelas dan titik-titik residual menyebar di atas dan di bawah sumbu Y sama dengan 0 dalam pita horizontal. Untuk normalitas, Galat berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan variansi konstan. Model regresi yang baik adalah Galat berdistribusi normal atau mendekati normal. Deteksi normalitas kita bisa menggunakan normal Gigi plot. Jika titik-titik residual menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan jika jauh gitu ya, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Baik, dari data Galton untuk cek multikolinearitas kita bisa menggunakan fungsi VIF dari library car. Tampak bahwasanya nilai VIF bagi masing-masing variabel prediktor ini kurang dari 10, maka mengindikasikan tidak terjadi multikolinearitas. Sedangkan untuk normalitas dari plot normal Gigi, Anda bisa menggunakan perintah plot mod.rect, 2. Ini angka 2 jangan diganti-ganti ya, karena akan memanggil plot peluang normal. Atau Anda menggunakan fungsi DR yaitu Gigi norm. Kita ekstrak variabel residual dengan fungsi resid, lalu nama pengepasan modelnya. Plot ini terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Sedangkan untuk homogenitas variansi ini kita buat plot antara nilai dugaan fitted values, ini adalah YI topi. Nah, ini Y topi dan ini standardized residual. Dalam hal ini tampak bahwasanya titik-titik tidak membentuk pola yang kuat ya dan berada menyebar secara acak di atas dan di bawah sumbu Y sama dengan 0 sehingga asumsi homogenitas variansi terpenuhi.
Recording stopped. Baik, sebelum kita membangun model regresi ganda, adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum lanjut? Ada yang ingin kalian tanyakan terlebih dahulu? Sambil saya istirahat sebentar ya. Aku bingung, Ibu. Tentang rasa independen bahkan pengetahuan keputusan kesamaan pekerjaan yang sampaikan model berdasarkan model keputusan yang bersetuju pendapat setuju apakah ada hubungan buat interval bagi slogan jadi tanpa ujian berarti dan ujian kemasan dalam bentuk yang kedua. Baik, ini sebutkan namanya ya, soalnya saya nggak bisa lihat deh ini kalau. Ya. Nama saya Fitroh. Saya ingin bertanya yang bagian mod rek tadi loh Bu, yang LM mod rek. Nah itu kan kalau misal variabelnya 2 bisa misal father tambah mother gitu. Nah misal kalau variabelnya itu banyak, apakah variabel 1 tambah variabel 2 tambah variabel 3 tambah variabel 4? Apakah ada penulisan yang lebih efektif Bu? Terima kasih. Oke. Kita bisa gunakan ini titik. Ada nanti di materi ini atau di yang lain. Saya buat coding itu. Gunakan tanda titik. Setelah tilde itu titik, jadi itu nanti akan terbaca semua variabel selain variabel dependent. Jadi nggak perlu ditulis satu-satu. Gitu, Mbak. Baik Bu, terima kasih. Ya. Baik, ada yang lain? Izin bertanya, Bu. Ya. Saya Tintang, Bu. Izin bertanya, yang interval kepercayaan tadi, jika interval kepercayaan itu negatif, kesimpulannya gimana ya, Bu? Negatif itu untuk semuanya atau hanya di batas bawah? Di kedua sisinya. Kalau di kedua sisi kan berarti setiap, misalkan katakanlah interval kepercayaan bagi beta 1 gitu ya. Misalkan yang di beta 1. Oke, sebentar ini agak lambat ini kan laptop pakai dari pagi. Baterai saya belum bisa diganti jadi agak panas laptopnya. Oke, let's say di interval kepercayaan bagi beta 1 untuk tinggi ayah ya. Let's say begini ya, koefisiennya misalkan ini negatif ya, negatif 0,5 sampai beta 1 negatif 0,32, gitu kan ya? Begini yang dimaksud misalkan? Iya, Bu. Oke, berarti ini bermakna bahwasanya 95% yakin bahwa negatif antara tinggi ayah dan tinggi anak laki-laki dewasa. Artinya semakin tinggi ayah, maka semakin rendah tinggi anak laki-laki dewasa. Dan ini tidak mungkin, gitu ya. Untuk kasus ini tidak mungkin terjadi, gitu ya. Umumnya itu adalah setidaknya sama atau lebih tinggi. Biasanya seperti itu sih. Jarang ya, mungkin ada lah 1-2 kasus unik. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih.
Oke, bisa dipahami yang disampaikan? Baik, Bu, bisa. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ya, silakan Isna. Baik Bu, terima kasih. Yang terkait B tadi itu kalau BK-nya itu lebih 3 itu jadi nanti ada intervalnya juga 3 gitu Bu. Yang selang kepercayaannya kan ini kan ada 2 Bu. Gitu Bu, terima kasih. Oke, sebentar. Ini suara saya ini nggak bisa dengar jelas ya. Nge-lag ya di laptop saya. Coba bisa diulangi lagi nggak, Isna? Izin bertanya Bu, terkait yang BK tadi kan itu kan ada 2 selang kepercayaannya. Kalau 3 nanti ada 3 juga Bu. Ya, ya tergantung banyaknya variabel penjelasnya. Oh, baik Bu, terima kasih. Halo? Jadi tergantung dari banyaknya variabel penjelas ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, oke. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Zigzag itu kan keduanya positif ya. Kan di bawah kita kan itu ngene bukis nih misalnya kita satu intervalnya mau sama kepercayaan itu kan keduanya positif. Nah keduanya positif keduanya itu apa batas bawah atau atas? Oke, ada yang ditanyakan atau bisa kita lanjutkan? Positif ini kita 0 kita 1 itu positif kabeh ngono. Sepertinya sudah cukup jelas, Bu. Baik, kalau gitu kita lanjutkan ya. Ini nanti kalau video saya nge-lag, saya matikan kamera saya ya. Ini suaranya terdengar jelas atau enggak? Atau putus-putus atau bagaimana? Terdengar jelas, Bu. Oke, baik. Recording in progress. Sekarang kita ingin lihat terkait bagaimana sih kita membangun model regresi ganda ya. Jika nanti ada banyak variabel penjelas ya, apakah semua variabel penjelas itu sebaiknya kita gunakan semua atau bisa kita ambil beberapa diantaranya ya untuk memprediksi ya, misalkan untuk memprediksi. Di sini kita akan gunakan beberapa tools yaitu R kuadrat, koefisien determinasi, R kuadrat adjusted, koefisien determinasi terkoreksi, jumlah kuadrat galat, kuadrat tengah galat, kemudian nilai dari informasi kriteria informasi yaitu AIC dan BIC dan kriteria yang lain. Baik, dari data rumah sakit bedah, datanya adalah surgical.txt. Data ini tentang suatu rumah sakit bedah tertarik untuk memprediksi pasien yang selamat dari operasi hati. Ya, ini operasi hati merupakan salah satu operasi yang rumit. Secara acak dipilih 108 pasien untuk dianalisis. Pada masing-masing yang diperoleh dari evaluasi sebelum operasi adalah skor pembekuan darah, indeks prognostik, skor uji fungsi enzim, skor uji fungsi hati, umur dalam tahun, kemudian variabel kelamin, 0 itu untuk kode laki-laki dan 1 itu kode untuk perempuan. Sedangkan X7 dan X8 ini adalah indikator bagi riwayat konsumsi alkohol ya. Dalam hal ini kategorinya ada 3, tidak sedang berat. Oleh karena ada 3 indikator, maka ada 2 variabel dummy. Oke, jika ada 3 kategori atau 3 indikator di sini ya, maka ada 2 variabel dummy. Ingat ya, untuk tidak itu 00,
sedangkan kode 10 itu adalah untuk sedang, sedangkan berat itu adalah 01. Dan Y itu menyatakan waktu bertahan hidup. Baik, silakan saudara baca data ke R gitu ya. Ini formatnya adalah txt, nah filenya maka kita panggil dengan perintah read.table. Kemudian kita akan lakukan cek homogenitas dan normalitas. Ini kita masukkan semua variabel Y gitu ya. Y dengan semua variabel penjelas X1 sampai X8. Kemudian buat plot untuk nilai dugaan dengan residual, lalu normalitas. Baik, berikut adalah plot residual versus predicted values ya. Titik-titik lumayan menyebar nih. Titik-titiknya ini ada pola menyebar ya, yang semakin membesar. Ketika predicted value ini semakin besar, maka residualnya juga ada yang semakin besar, ada yang semakin rendah ya. Ini bentuknya menyebar, sehingga ini mengindikasikan adanya pelanggaran asumsi homogenitas. Sedangkan untuk plot normal terlihat bahwa mayoritas titik-titik pada garis diagonalnya atau garis lurus di sini, maka asumsi normalitas mungkin masih oke, walaupun di sini ada beberapa ya. Ini dikatakan ada yang agak jauh, sehingga ini mungkin tidak terpenuhi kalau kita gunakan pendekatan statistik uji parametrik. Lalu solusinya bagaimana? Nah, kita logaritma natural variabel respon Y. Dengan melog naturalkan variabel respon Y, ini sekarang kita lihat hubungan antara predicted value dan residual polanya sudah acak nih ya, dan di sekitar pita horizontal tidak ada pola tertentu, mengindikasikan asumsi normal homogenitas variansi terpenuhi. Dan dari plot peluang normal juga titik-titik sekarang di garis lurusnya, sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Oleh karena itu kita akan menggunakan model dengan transformasi log natural ya. Oke, sekarang kita lihat koefisien korelasi antara variabel X dengan len Y. Ya, ini korelasinya rata-rata pada rentang lemah sampai moderat ya. Kemudian kita inginnya korelasi antar variabel itu lemah. Koefisien korelasi antara variabel prediktor berada pada level lemah sampai moderat, sehingga kemungkinan besar tidak terjadi multikoliniaritas. Saudara bisa cermati ini nih, bagian off. Ya, korelasinya pada level lemah sampai moderat. Kemudian kalau kita cek nilai VF, terlihat bahwasanya untuk setiapnya ini, setiap VF-nya kurang dari 10, maka tidak terjadi multikoliniaritas. Baik, kemudian ini adalah terkait plot pencar antara setiap variabel penjelas dengan variabel respon, len Y. Anda sekilas terlihat bahwasanya pola linear itu terpenuhi, entah itu linear positif atau linear negatif. Selanjutnya kita akan melakukan model seleksi. Apa iya ya dari semua variabel prediktor tersebut kita gunakan. Misal ada sebanyak K prediktor, maka kita bisa membuat model alternatif itu sebanyak 2 pangkat K. Jadi misal ada 3 variabel prediktor, maka kita bisa susun nih model. Yang pertama adalah model tanpa prediktor, model hanya X1, model hanya X2, model hanya X3, lalu model X1 dengan X2, model dengan X1 dan X3, dan model X2 dengan X3, lalu atau model dengan seluruh variabel penjelas. Jadi kalau ada 3 variabel prediktor, maka model alternatif yang bisa kita buat adalah 2 pangkat 3. Ya, ada sebanyak 8.
dengan catatan bahwasanya tidak ada transformasi atau interaksi dalam proses pembangunan model pada data tersebut. Kita akan menggunakan kriteria untuk memperoleh model yang terbaik, yaitu dengan kriteria R kuadrat, R kuadrat P atau JKG, kemudian kuadrat tengah galat, R kuadrat adjusted, kriteria CP-Melio, AIC, BIC, SBC ya, Schwartz Bayesian Criterion, dan kriteria PRESS. Kita akan lihat untuk masing-masing nih R kuadrat atau kita gunakan jumlah kuadrat galat gitu ya, R kuadrat P atau JKG. Jika P ini menyatakan banyaknya parameter regresi yaitu K plus 1 ya, kita akan banyaknya variabel bebas. RP ini mengindikasikan ada P parameter atau sebanyak K variabel bebas. Koefisien determinasi semakin besar maka model itu adalah semakin baik. Kalau JKP, jika menggunakan kriteria jumlah kuadrat galat, jika nilai JKG-nya itu kecil maka model itu lebih baik. R kuadrat selalu meningkat seiring bertambahnya variabel bebas dalam model, sehingga nanti kita akan lebih lihat ke R kuadrat adjusted. Oke, R kuadrat adjusted dan KTG ya, yang kita akan lihat. Jika R kuadratnya besar maka model itu baik, semakin kecil KTG maka semakin baik model. Kemudian terkait dengan kriteria CP-Melio, bagaimana cara memperoleh statistik CP-Melio? Di sini kita perlu menghitung kuadrat tengah galat, kemudian menghitung jumlah kuadrat galat, kemudian jika kita menghitung kuadrat tengah galat, ya, kemudian kita hitung CP, koefisien CP, yaitu JKG dibagi KTG dikurangi konstanta N dikurangi 2K min 2. Mengapa dikurangi angka itu? Ya ini berdasarkan yang mengusulkan kriteria dari CP-Melio ini ya. Dalam hal ini model dikatakan baik jika kriteria CP-Melio ini maksimalnya adalah sama dengan P. Ya, maksimal sama dengan P, banyaknya parameter. Pakai ke information criteria atau AIC, ini merupakan alat ukur dengan pembukaan maksimum likelihood untuk memilih variabel-variabel prediktor dalam model. AIC itu formulanya adalah negatif 2 log fungsi likelihood dievaluasi pada penduga parameter ditambah 2 kali banyaknya parameter dalam model. 2 kali banyaknya parameter dalam model ini adalah suatu penalti. Kriterianya semakin kecil nilai AIC maka semakin baik model. Tadi ini kita bisa jabarkan secara umum demikian ya, secara umumnya. Semakin kecil AIC maka semakin baik model. Kemudian kalau untuk BIC dengan adanya bagian sebelah kanan ini perbedaannya di sebelah kanannya ya. Di sini log itu adalah log natural. Untuk SBC atau disering juga disebut sebagai BIC, semakin kecil nilai model. Kemudian kriteria PRESS, prediction sum of square. PRESS ini mengukur JKG ketika pengamatan KI itu dihapus. Jadi PRESS kalau dugaan bagi pengamatan KI adalah YI dikurangi YI topi pada pengamatan KI itu dihapus. Model dengan PRESS kecil maka model dikatakan baik. Baik, untuk di contoh data logical ada 4 variabel prediktor, maka kita bisa menyusun sebanyak 16 model yang berbeda. 16 model tersebut adalah model tanpa prediktor, berarti hanya intercept saja, model dengan 1 prediktor, model dengan 2 variabel prediktor, model dengan 3 variabel prediktor, dan model dengan 4 variabel prediktor. Banyak ya, 16 model.
Baik, berikut adalah kriteria seleksi. Ini kodenya ya, sudah saya susun untuk semua kriteria seleksi. Jadi ini tolong nanti di copy dan di paste di kode AR saudara. Anda jangan ganti-ganti fungsi ini ya. Nanti kita akan gunakan fungsi buatan. Ini fungsi buatan sendiri, bukan fungsi built-in yang ada di R. Oke, model dengan 4 variabel prediktor. Ya, dengan 4 variabel prediktor. Ini kita gunakan fit.stat. Kita peroleh kriterianya ya dari masing-masing. Ini banyaknya parameter 5, SSE, R-Skoda, Adjusted, AIC, SBC, nilai pres, dan CP-Melo. Nanti kita akan bandingkan untuk yang lainnya juga. Kemudian untuk model dengan 3 variabel prediktor, kita memiliki 1, 2, 3, 4. Kemudian model dengan 2 variabel prediktor ini ada 4, 5, 6. Kemudian model dengan 1 variabel prediktor ada 4. Kemudian model tanpa prediktor. Kemudian ini saya buatkan rangkumannya untuk ke-16 model. Kemudian saya berikan highlight warna merah. Ingat bahwa SSE kita inginnya yang kecil ya, yang kecil yang baik. Sedangkan R kuadrat itu yang besar. Adjusted juga yang besar. AIC yang kecil, SBC yang kecil, nilai pres tadi itu nilai pres yang rendah. Kemudian CP ini kita inginnya dekat dengan P, banyaknya parameter. Baik, dari SSE itu yang paling kecil adalah model ke-16. Sedangkan dengan R kuadrat juga demikian, model ke-16. Tapi dengan kriteria yang lain itu tidak. Ternyata kalau dengan kriteria yang lain, untuk R square adjusted, AIC, SPC, dan pres ini pada model ke-12. Ya, dengan CP-nya ini 3,38 ya. Dan nilainya kan ini kan kurang dari 4. Ya, ini kan banyak parameter 4. Jadi itu memenuhi. Dari ke-16 model yang kita bangun, diperoleh bahwa model regresi dengan variabel prediktor X1 dan X2, X3 itu merupakan model regresi terbaik. Ya, karena alasannya ini tadi. Baik, setelah kita peroleh variabel yang memberikan model terbaik, lalu kita lakukan pengepasan model regresi ya. Sehingga kita peroleh bersama regresi dugaan adalah log. Di sini kalau log itu adalah learn ya. Di referensi bahasa Inggris kalau dituliskan log saja itu artinya log natural. Dan bersama regresinya Anda lihat di koefisien. Baik, kalau tadi kan kita building model secara manual ya. Ada pencarian otomatis untuk seleksi model ini ya. Ada beberapa metode yang akan kita lihat, yaitu metode regresi base subsets, seleksi forward, kemudian eliminasi backward, stepwise forward. Ide dari base subset di sini adalah memilih sekumpulan prediktor terbaik yang memenuhi kriteria seperti memiliki nilai R kuadrat besar dan KTK terkecil. Sedangkan metode seleksi forward di sini adalah kita kembangkan urutan model regresi pada setiap langkah dengan menambahkan variabel X. Untuk kriteria penambahan ini terkait dengan koefisien korelasi parsial, statistik D, dan statistik F. Untuk base subset regression, langkah-langkahnya kita akan identifikasi semua kemungkinan model regresi yang berasal dari semua kombinasi yang mungkin. Berarti seperti tadi ya, kalau ada 4 variabel penjelas, maka ada sebanyak 16 model. Dari model yang mungkin diidentifikasi, langkah pertama adalah tentukan model 1 prediktor terbaik yang memenuhi beberapa kriteria, kemudian 2 model prediktor terbaik, 3 model prediktor terbaik, dan seterusnya.
evaluasi lebih lanjut dan perbaiki beberapa model yang ditimasi pada langkah terakhir. Ini memungkinkan kita menggunakan analisis residual, baik mengubah prediktor, menambah, atau dan sebagainya. Oke, untuk fungsi DR bagaimana? Kita akan menggunakan fungsi rect subset dari package labs. Jadi ini nanti Anda perlu menginstal terlebih dahulu paket labs. Di fungsi rect subset ini metodenya banyak sekali, ada exhaustive, backward, forward, and segrep. Keterangannya ada di help di ARI itu. Baik, sekarang base subset regression method. Kita gunakan fungsi rect subset, lalu Anda masukkan di sini model regresinya, panggil datanya. Untuk base subset regression ini metodenya adalah exhaustive, and base ini sama dengan kita pilih satu. Kemudian kita lakukan summary, kemudian di data frame. Tampilan gambarnya di mana, di sebelah kanan. Oke. Di sebelah kiri menyarankan bahwa model dengan 4 variabel adalah yang paling baik karena nilai BIC-nya ini yang paling rendah. Nah, ini paling rendah. Sekarang kita baca di plot sebelah kanan. Pada plot sebelah kanan, setiap baris dalam plot ini mewakili model. Persegi panjang yang diarsip di kolom menunjukkan variabel termasuk dalam model yang berikan. Angka-angka di margin kiri adalah nilai-nilai kriteria BIC, kegelapan arsiran mewakili ukuran nilai BIC. Pada plot sebelah kanan, kan ini tahu nih, kan 4 variabel nih ya. Variabel mana? Variabel mana ya? Nah, ini kita lihat dari nilai X1, X1, X2, X3, X8. Oke, yang ini. Empat variabel yang baik adalah X2, X3, X1 juga ya. Oke, ini yang di atas ya, yang paling kecil kan yang di atas kan negatif 76, sorry. Negatif 76 yaitu X1, X2, X3, dan X8. Oke. Nilai BIC yang terkecil ada yang di atas. X1, X2, X3, dan X8. Nah, kemudian Anda lakukan pengepasan model regresi tersebut dengan variabel penjelas yang sudah terpilih tadi. Selanjutnya kita akan lakukan forward selection. Ya, untuk metode forward ini kita akan mulai model tanpa variabel prediktor. Kemudian kita akan tambahkan variabel prediktor itu satu persatu ya. Oke, dari model yang tanpa prediktor kita akan tambahkan satu prediktor dulu yang masuk. Kemudian kita mulai dari model dari nomor 1, kemudian kita lakukan pengepasan semua model, lalu tambahkan satu variabel lagi, variabel prediktor gitu ya, dan seterusnya. Dan nanti akan berhenti jika tidak ada variabel yang cukup penting untuk ditambahkan ke model. Pemilihan model seleksi forward itu akan membandingkan antara model dari langkah sebelumnya dengan model dengan penambahan variabel baru. Ya, kita bisa menggunakan kriteria AIC dan BIC. Manakah nilai AIC BIC yang lebih kecil? Kalau itu lebih kecil dari model terreduksinya, maka ya sudah berhenti di terreduksi. Tapi kalau model lengkapnya itu lebih kecil, maka masih proses akan dilanjutkan. Oke, kita akan menggunakan fungsi step yang ada di paket stats. Caranya bagaimana? Nah, ini kita building dulu ya model yang hanya intercept saja. Ini saya sebut, saya simpan namanya menjadi mod.fit.forward. Nah, perhatikan di sini hanya intercept saja. Kemudian kita gunakan fungsi step, masukkan nama modelnya, directionnya forward, list lower, log Y, ini
variabel responnya kan log Y. Kemudian model awalnya itu adalah ini log Y tilde 1 yang variabelnya intercept saja. Kemudian uppernya itu adalah model dengan semua variabel penjelas. K sama dengan 2 itu berarti AIC. Kode kalau K sama dengan 2 itu untuk AIC. Dari output ini, X3 memiliki AIC terkecil yang juga lebih kecil dari model hanya intercept, sehingga X3 ditambahkan dalam model. Ini Anda bandingkan ya dengan AIC sebelumnya. Kemudian X4 dengan penambahan X4 itu AIC-nya lebih kecil ya dibandingkan yang model hanya X3 saja. Maka X2 tambahkan model dan seterusnya ya. Oke, ini langkah per langkahnya bisa di print dan rangkumannya adalah nah ini 83, 86 dan seterusnya gitu ya. Nanti coba cek. Kemudian rangkumannya adalah program R ini berhenti ketika menambahkan sampai X5 ya. Ini berhenti. Setelah ini itu tidak ada penambahan model lain. Artinya di sini model itu dengan X3, X2, X8, X1, X6 dan X5 dengan kriteria AIC. Sedangkan kalau backward elimination ini adalah kebalikan dari forward. Kalau backward ini kita mulai dari model dengan seluruh variabel prediktor, kemudian dikurangi satu persatu gitu ya. Satu persatu itu variabel prediktornya dibuang dari model. Jadi hipotesis nol model tereduksi, H1-nya model lengkap. Kita bisa menggunakan kriteria AIC dan BIC. Jika diperoleh AIC, BIC nilai yang lebih kecil, maka eliminasi backward itu akan berhenti. Oke. Nah ini nanti ya yang saya sampaikan, kalau Anda, ini kan variabelnya hanya 8, Anda bisa tuliskan. Tapi kalau variabelnya sudah sampai 100 gitu kan ya lumayan menuliskan, Anda bisa gunakan tanda titik. Tilde terus titik. Ini artinya semua variabel terbaca. Oke, ini kita mulai untuk lowernya itu yang model intercept saja, uppernya untuk semua. K sama dengan 2 berarti itu untuk AIC. AIC di model keseluruhan itu negatif 160,78. Kemudian kalau X4 ini dibuang dari model, maka AIC-nya menjadi negatif 162,74. Itu kan lebih kecil kan daripada negatif 160,78. Jadi masih diteruskan. Oke, sampai berhenti di yang terakhir ini sudah tidak bisa berubah lagi. Baik, dari kesimpulan ini diperoleh bahwasanya dengan metode backward, variabel yang dibuang itu adalah X4 dan X7. Ya. Lalu Anda lakukan pengepasan dari variabel yang terpilih tadi. Kemudian ini satu lagi stepwise forward. Ini gabungan antara forward dan backward. Jadi model algoritma di stepwise forward ini agak berat ya, karena menggunakan gabungan kedua teknik ini. Mulai dengan model tanpa variabel prediktor, langkahnya adalah kita melakukan pengepasan model regresi linear sederhana untuk setiap variabel prediktor, kemudian pilih model terbaik, mulai dengan model di nomor 1, mengepaskan semua model dengan 2 variabel prediktor, dan pilih model terbaik yang menyertakan variabel yang dipilih di langkah pertama. Setelah menambahkan variabel, tentukan apakah variabel prediktor harus dibuang. Dengan menggunakan model yang dihasilkan di langkah ketiga, tentukan apakah ada variabel yang kita bisa membandingkan dari model-model tersebut dengan uji hipotesis AIC atau BIC. Prosedur berhenti ketika tidak ada lagi variabel yang dapat ditambah ataupun dibuang. Taraf signifikansi yang direkomendasikan untuk uji hipotesis ini adalah 0,15 untuk penambahan dan 0,30 untuk membuang.
Nah, di sini directionnya kita pilih both. Perbedaannya di situ trace sama dengan 0 itu untuk menonaktifkan penciptaan fungsi step. Ya, karena kalau Anda tidak tuliskan trace sama dengan 0 nanti outputnya banyak sekali. Dari tampilan ini diperoleh output bahwasanya dari hasil seleksi ini stepwise forward memilih model yang sama, yaitu model X3, X2, X8, X1, X6, dan X5. Recording stopped. Baik, jadi Anda bisa perhatikan ya bahwasanya di dalam membangun model regresi terbaik itu tujuannya adalah kita ingin memperoleh, kita ingin memprediksi dengan variabel-variabel yang paling berpengaruh terhadap variabel responnya ya. Artinya mungkin tidak semua variabel itu kita perlukan. Semakin sederhana model itu, maka akan semakin harapannya adalah model yang sederhana itu memberikan prediksi yang baik ya dibandingkan model yang sifatnya parsimonious. Kita pilih model yang lebih sederhana. Jika sama-sama memprediksi hal yang baik, maka kita pilih model yang variabel prediktornya itu lebih sedikit. Baik, ini ada data yang Anda bisa buat latihan. Datanya ini diambil dari papernya O'Neill 083. Papernya terkait dengan the effect of chronic hyperinflation, nutritional status, dan posture or respiratory muscle strength in cystic fibrosis. Data set ini memiliki 25 baris dan 10 kolom yang memuat data fungsi paru-paru untuk pasien cystic fibrosis. Pasiennya berusia 7 sampai 23 tahun. Oke, dari dataset ini saudara lakukan pengepasan model. Oke, ini saya buat grup aja ya. Katakanlah grup pertama, tugasnya adalah grup pertama. Oke, lakukan bentar, ini visualisasi data terlebih dahulu. Buat matriks plot pencar. Dan interpretasikan. Ya, Iya, Bos. Oke, bagaimana? Ada yang ditanyakan? Oke, grup 2 lakukan cek asumsi-asumsi dalam analisis regresi linear ganda. Grup 3 melakukan seleksi ya, seleksi model dengan metode base subset. Metode base subset regression. Grup 4 dengan metode forward.
Oke, tadi saya gunakan istilahnya backward elimination. Oke, backward elimination. Grup 6 stepwise forward. Oke, ini saya copy, saya taruh di chat. Aduh. Tarik. Oke, ini sudah terbaca ya, grup 1 tugasnya apa sampai grup 6 ya. Halo? Baik. Stop share. Saya beri. Dari grup 1 sudah siap untuk menyajikan hasil diskusinya? Kami sudah menyelesaikan sebagian, Bu, tapi ada stuck karena kami bingung ini kok hasilnya segini gitu, Bu. Oke, ya disampaikan saja, tidak apa-apa, Asma. Oh, baik, Bu. Terima kasih. Mungkin Fitrah bisa share screen. Itu mungkin ada yang di-close dulu supaya terlihat untuk dataset yang baru. Coba yang untitled 4 itu Fitrah dibuka. Bentar Bu, ini terkendala nge-hang. Oh, baik. Mohon maaf, Bu, karena ada kendala nge-hang dari Fitrah, mungkin bisa diloncati ke kelompok selanjutnya dulu, Bu. Mohon maaf, Bu. Ya, baik. Oke, untuk yang grup 2 bagaimana? Untuk grup 2 Bu tadi baru sampai memunculkan plot datanya. Jadi kami belum menguji asumsi-asumsi yang lainnya. Oke. Grup 3? Sama Bu, masih nggak bisa muncul hasilnya Bu. Oke. Grup 4? Grup 4 bagaimana? Sama Bu, tadi masih baru datanya.
Oke, grup 5. Jadi belum ngapa-ngapain nih. Grup 5 bagaimana? Oke, grup 6. Grup 6 tadi sudah mencoba untuk mengeluarkan datanya, Bu. Terus gak bisa download packages-nya, jadi cuma stuck sampai situ doang. Oke, kalau sudah run package-nya berhasil, berarti bisa running code-nya sedang. Ini kan code-nya hanya beberapa baris. Iya, Bu, tapi kita nggak bisa download packages-nya tadi. Tulisannya apa errornya? Bisa di share screen nggak? Tampilan errornya apa? Baik, sebentar, Bu. Oh, libs-nya itu tanda petik ya, tanda petik 2. Yang install package libs itu loh, yang libs. Itu sebelum ada petik 2-nya. Di antara libs itu loh ada tanda petik. Di dalam kurung. Panas. Panas. Itu berhasil. Oh iya, maaf, tadi stuck di situ. Mungkin sekarang kita coba dulu, Bu. Ya. Mau reka dinyanyi Bu. Oh, kudu gitu. Oh, definisi modelnya apa? Modelnya kan belum dibuat. Modelnya nggak ada. Oke, fungsinya itu jangan diubah-ubah. Nah, ketika menggunakan fit.start. Ini tadi kalian menggunakan metode apa sih? Grup 3 itu base subset ya? Iya, Bu. Kalau web subset gunakan fungsi yang digunakan fungsi labs fungsi rect subset ya, fungsi rect subset. Nah, labs-nya belum diinstal. Ini kamu pakai knitr ya, nggak pakai R script biasa ya? Iya, Bu. Install.packages libs. Ya, permasalahannya adalah package dari lib belum diinstal. Packet itu harus diinstal terlebih dahulu, baru dipanggil library-nya. Anda bisa menggunakan function install.packages atau Anda gunakan di sebelah kanan itu kan ada
klik install ya. Nah, lewat sana lebih mudah di RStudio. Di kolom kanan bawah itu loh. Ini bisa dikirikan nggak tampilanmu itu supaya muncul full window. Nah, ini diklik packages diklik. Terus install diklik. Jangan sampai salah spellingnya ya, LEAPS P. Nah, kalau salah spelling ya nggak mau, karena ini coding ya, install. Oke, baik, kalau gitu waktunya juga sudah habis. Silahkan kalian diskusikan dengan teman saudara. Kalau ada yang belum jelas, ya diulangi lagi nanti di video perkuliahan ataupun di tugas. Ada tugas kelompok yang tugas ini tugas untuk kuis untuk mengukur kemampuan saudara di materi regresi linear sederhana dan regresi linear ganda ya, sejauh mana kemampuan saudara memahami materi ini. Baik, kalau begitu terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan saudara tuliskan di forum gitu ya. Anda bisa create questions, lalu posting di sana di forum. Oke? Baik, Bu. Insya Allah akan kami lakukan. Ya, oke. Selamat sore semuanya. Sehat Selamat selalu. sore, Bu. Terima kasih, Bu. Sehat selalu juga. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.